billah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nasara sudah menolong, yang suruh sedang menolong. Unsur tolonglah, la tansur jangan tolong. Nasron pertolongan, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong, nusira yungsaru, daraba sudah memukul, yadribu sedang memukul. Idrib pukullah, la tadrib jangan pukul. Darban pemukulan, daribun yang memukul, madrubun yang dipukul, duriba yudrabu, fataha membuka, yaftahu sedang membuka, iftah bukalah, la taftah jangan buka, fathan pembukaan, fatihun yang membuka, maftuhun yang dibuka, futihah yuftahu, sami'ah sudah mendengar, yasma'u sedang mendengar, isma dengarlah, la tasma jangan dengar, sam'an pendengaran, sami'un yang mendengar, masmu'un yang didengar, yusma'u Allama sudah mengajar, yu'allimu sedang mengajar, alim ajarlah, la tu'alim jangan ajar, ta'liman pengajaran, mu'allimun yang mengajar, mu'allamun diajarun, lima yu'allamu, afsada yang merusak, yufsidu sedang merusak, afsid rusaklah, la tufsid jangan rusak, ifsadan kerusakan, mufsidun yang merusak, mufsadun yang dirusak, musidah yufsadu
sadu. Orang besar. Qatalah sudah Allah sudah berperang. yuqatilu sedang Sedang berperang. berperang. Qatil berperanglah, jangan kita peperangan. Qatilun yang berperang, Muqatalun yang diperang. qutilah yuqatalu tadabbara sudah merenungi, ya tadabbaru sedang merenungi, tadabbar renungilah, la tadabbar jangan renungi, tadabburan perenungan, mutadabbirun yang mutadabbarun yang direnungi, tudubiru yutadabbaru, ikhtalafa sudah berselisih, yaktalifu sedang berselisih, ikhtalif berselisihlah, la takhtalif jangan berselisih, ikhtilafan perselisihan, mukhtalifun yang berselisih, mukhtalafun yang diselisih, ukhtulifa yukhtalafu, istaghfara sudah minta ampun, yastaghfiru sedang meminta ampun, istaghfir minta ampunlah, la tastaghfir jangan minta ampun, istighfaran permintaan ampunan, mustaghfirun yang meminta ampun, mustaghfarun yang diminta ampun, ustughfira yustaghfaru, Roda sudah menolak, ya Ruddu sedang menolak, Urdun tolaklah, la tardu jangan tolak, Roda penolakan, Radun yang menolak, Mardudun yang ditolak, Rudda yuraddu, Gharra sudah menipu, Yaghirru sedang menipu, Igrir tipulah, la taghrir jangan tipu, Ghararan penipuan, Gharrun yang menipu, Maghrurun yang ditipu, Wadhalun
sudah sudah meletakkan. meletakkan. Ya Ya Dau sedang sedang meletakkan. meletakkan. Do letakkan la do jangan letakkan. Wata'an peletakan. Wadi'un yang meletakkan. Maudhu'un yang diletakkan. Wudi'a yudha'. Wasofa sudah menyifati. Yasifu sedang menyifati. Sifatilah. La tasif jangan sifati. Wasfat penyifatan. Wasifun yang menyifati. Mausufun yang disifati. Wusifa yusofu. Allah sudah berkata. Yaqulu sedang berkata. Qul katakanlah. La takun jangan katakan. Qaulan perkataan. Qailun yang mengatakan. Maqulun yang dikatakan. Kila yuqalu. Khafa sudah takut. Ya khafu sedang takut. Khaf takutlah. La takhaf jangan takut. Khaufan ketakutan. Khaifun yang takut. Makhufun yang ditakuti. Ifa yukhafu. Zada sudah menambah. Yazidu sedang menambah. Zid tambahlah. La tazid jangan tambah. Ziyadatan penambahan. Zaidun yang menambah. Mazudun yang ditambah. Zida yuzadu. Afa sudah memaafkan. Ya'fu sedang memaafkan. U'fu maafkanlah. La ta'fu jangan maafkan. Afwan pemaafan. Afin yang memaafkan. Ma'fuun yang dimaafkan. Ufiya yu'fa. Hada sudah menunjukkan.
Yahdi sedang menunjukkan. Ihdi tunjukkanlah. La tahdi jangan tunjukkan. Hidayatan penunjukan. Hadin yang menunjukkan. Mahdiyun yang ditunjukkan. Hudiyah yuhda. Nasia sudah melupakan. Yansa sedang melupakan. Insa lupakanlah. Latansa jangan lupakan. Nisyanan pelupaan. Nasin yang melupakan. Mansiun yang dilupakan. Nusia yungsa. Cukup. Kita akan mempelajari kembali mengulang tentang susunan kata atau jenis kalimat. Jenis kalimat. Susunan kalimat mana nih? Enggak ada. Susunan kalimat. Susunan kalimat. Ada berapa susunan kalimat? Filia itu bukan Ustaz? Ya, ada fi'liyah, ada Ya, ismiyah. ismiyah. Mana ini? Nah ini. Kalau kalimat ismiyah terdiri dari apa? Diawali huruf sim. Diawali oleh isim. Kalau fi'liyah diawali oleh fi'il. fi'il. Bagus. Nah ini. Nah ini. Kita mengingat materi yang dulu ya tentang kalimat dalam bahasa Arab. Nah ini penting sekali agar nanti kita tidak bingung dalam menyusun kata dalam menerjemahkan. Jadi kalimat dalam bahasa Arab ini ada dua macam. Yang pertama ada kalimat ismiyah. Nah, namanya juga ismiyah, berarti depannya isim. Di depannya isim. Zaidun zahaba. Zaid telah pergi. Zaidun zahaba. Kalau dibalik zahaba Zaidun, ya, ini namanya kalimat fi'liyah. Artinya sama, cuma beda susunan aja. Ya. Jadi nanti kalau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia maka ya sama aja. Didahulukan subjeknya Zaidun. Ya, walaupun Zaid di belakang tetap didepankan dalam penerjemahan. Zaid telah pergi, zahaba Zaidun. Zaidun zahaba, Zaid telah pergi. Kalau perempuan, Fatimatu zahabat. Nah, ini kalau subjeknya wanita, maka fiilnya dikasih apa?
Tak. 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 Tak sukun Anis. ya. Ini kalau fi'il madhi. Kalau kalimat fi'liyahnya zahabat Fatimatu. Ya, Fatimah telah pergi begitu. Itu ya. Nah, ini kalau kalimat yang lampau, kata kerja lampau. Kalau kata kerjanya nggak lampau, berarti sedang, seperti ini berarti. Sedang. Zaidun yadhabu. Zaidun yadhabu. Zaidun yadhabu. Atau yadhabu Zaidun. Jadi tinggal diganti jadi fi'il mudhari'. Ya. Zaid yadhabu. Zaidun yadhabu artinya apa? Pergi. Zaid sedang pergi. pergi. Yadhabu Zaidun. Zaid sedang pergi sama. Nah, kalau Fatimah jadinya gimana? Fatimatun tadhabu. Pakai tak ya. Ya, Kalau tadhabu. awalan Oh ya, tak. untuk mudhari'nya. Iya, kalau fi'il mudhari' kalau mu'annas pakai ta. Ya. Kalau fi'liyahnya tadhabu Fatimatu. Fatimah ini isim ghairu munsharif jadi tidak menerima tanwin. Nah, ini kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Kalimat ismiyah dan kalimat fi'liyah. Nah, berikutnya ini kalimat dalam bahasa Arab ini terkadang apa? Menerima ada objeknya. Contoh, doroba Zaidun Muhammadan. Doroba Zaidun Muhammadan. Ini terdiri dari apa? Dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Ya. Doroba telah memukul siapa? Zaidun. Zaid. Memukul Muhammad. Muhammad dan Muhammad. Zaid memukul Muhammad. Ini kalau ada maf'ul bihnya. Nah, kalau maf'ul bih itu tandanya akhirannya tanwin patah. fathah ya. Nih, terkadang maf'ul ini pakainya domir. Dorobahu Zaidun. Oh, gitu. Dorobahu Zaidun. Artinya apa? Zaid memukul dia. Zaid memukul dia. Bagus. Jadi objeknya itu didahulukan. Kenapa nggak diartikan dia memukul Zaid? Karena Zaidunnya ini doma, menunjukkan dia itu dia itu fa'ilnya. Dia itu subjeknya. Gitu ya. Dia subjeknya. Contoh lagi, Nasoro Muhammadun Zaidan. Artinya apa? Nolong Zaidan. Muhammad subjeknya, tandanya ini akhirannya doma, menolong Zaidan. Zaidan sebagai apa? Maf'ul bih atau objek. Nah, kalau Nasorohu Muhammadun. Muhammad menolong dia. Jadi yang diterjemahkan Muhammad dulu ya. Muhammad menolong dia. Ini domah berarti subjeknya. Ya, kalau domir memang dia itu domah. Dia nggak pernah fathah ya. Nggak dibaca ha tapi hu. Hu atau hi. Nih. Nah, ini kalau kalimat ismiyah ini susunannya seperti ini. Kalimat ismiyah itu susunannya mubtada plus khobar. Zaidun tolibun. Zaid adalah siswa. Fatimatu tolibatun. Fatimah adalah siswi. Fatimah mubtada, tolibatun
khobar. Kemudian antara mubtada dan khobar ini harus sesuai. Kalau Zaidun kan mudzakkar maka tolibun. Kalau Ya. Fatimah muannas maka tolibatun. Nah ini kalau mubtadanya tasniyah ya, Dua. at-tolibu, at-tolibani, mahironi. Dua siswa itu pintar. At-tolibani kan isim tasniyah, dua siswa. Maka Siswa. khobarnya juga sama, tasniyah juga, mahironi. Dua siswa itu pintar. 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 Satu lagi pintar apa ya? Mahironi. Pintar apa? Pintar selain mataharinya apa lagi? Zakiyun. Zaki. Zakiyun. Kalau jama, Ini, jama maka khobarnya juga jama. At-tolibuna, mahiruna. Tolibuna, mahiruna. Itu. Dan antara mubtada dan khobar ini juga kalau mubtada ini ada alnya atau dia itu ma'rifat, isim ma'rifat. Kalau khobarnya malah tidak. Ya, agar membedakan. Nama ya Ustaz ya? Iya, kalau Zaidun ini kan nama, jadi tidak perlu pakai al. Nah, kalau khobar ini nakiroh, tidak ada alnya. Mahiruna, mahirina. Kalau sama-sama beral, nanti jadinya malah apa? Naat man'ut. Naat man'ut. At-talibuna al-mahiruna. Artinya siswa-siswa yang mahir. Karena naat man'ut itu sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiro. Gitu. Ya. Contoh yang naat man'ut ya. Contohnya. Kita contohkan. Nah, at-talibani al-mahirani. Naat man'ut. Ini jadinya naat man'ut. Bukan mubtada khobar lagi karena sama-sama ma'rifat. At-talibani al-mahirani. Iya. At-talibani al-mahirani. At-talibuna yang jamak at-talibuna al-mahiruna jamak. Kalau Zaidun gimana? Jadinya ada alnya. Zaidun at-talibu. At-talibu. Zaidun at-talibu. Ya. Zaid yang siswa. Maksudnya yang profesinya sebagai siswa. Ini kalau naat man'ut. Naat man'ut itu apa? Naat man'ut itu kata sifat ya. Sifat. Kata sifat. Kalau naat itu yang menyifati, man'ut yang disifati. Zaidun at-talibu. Zaid yang siswa. Yang siswa. Fatimah at-talibatu. Fatimah yang siswa. Yang siswa. Kenapa ini ada alnya, yang ini tidak? Nama. Ya, karena nama kan sudah makrifat. Tapi kalau at-talibu ini belum, talibun belum makrifat. Makanya butuh al. Itu. Ya. Butuh al. Kalau yang bukan nama, nanti boleh tidak pakai al. Contohnya. Dua-duanya. Tolibun. Tolibun mahirun contohnya. Tolibun ini kan masih nakiro. Pas boleh tidak pakai al. Tolibun mahirun. Seorang siswa yang pintar. Gitu. Nah, ini namanya naat man'ut.
Naat man'ut. Untuk membedakan antara naat man'ut dan mubtada Khobar. khobar gitu. Ya. Susah juga ngebedainnya. Bedanya Iya, itu kalau mubtada itu dengan khobar, kalau mubtada ma'rifat, kalau khobar nakiro. Iya. Tapi kalau naat man'ut dia itu sama-sama ma'rifat atau sama-sama nakiroh harus Oh, sama. iya, iya betul. Mm. Oh iya. Ya. Kemudian antara fiil dan fa'il. Perhatikan di sini dhahaba zaidun. Dhahaba zaidun. Kalau laki-laki tidak ada tanda laki-lakinya, fiilnya. Dhahaba zaidun. Tapi kalau untuk perempuan ada taknya. Sahabat. Kalau ternyata fa'ilnya tasniyah, maka fiilnya tetap mufrad. Dhahaba at-talibani. Ya. Oh iya. Jadi nggak Karena berubah. apa? Nah, karena fiil tidak ada Nggak ngaruh. Kecuali kalau jenis kelamin ngaruh. Ya. Kalau jenis kelamin maka ditambah tak. Seperti dhahabat Fatimah. Tapi kalau tasniyah atau jama, fiilnya tetap mufrad. Dhahaba at-talibuna. Ya, talibuna kan jama, tapi dhahabanya tetap mufrad. Tetap mufrad. Dhahabat at-talibatu. At-talibatu ini kan mu'annas. Tapi dia jama, ya. Nah, jadi yang berpengaruh jenis kelaminnya aja. Kalau jumlahnya tidak. At-talibat. Gitu ya. Oh. Jadi nggak ada jamak di sahabat ya Ustaz? Nggak ada. Nggak berubah. Tetap tunggal. Tidak dhahabna. Apa istilahnya makni apa? Tidak dhahabna, tapi dhahabat tunggal, masih tunggal. Jadi yang berpengaruh hanya jenis kelaminnya aja. Jadi fi'il itu juga punya jenis kelamin ya. Ya, ada fi'il mudzakkar, ada fi'il mu'annas gitu. Menyesuaikan fa'ilnya. Tidak ada tanda, tidak ada jamak di Ustaz ya? Ya, kalau tasniyah jamak tidak berubah, tetap tunggal. Jadi janda jamak hanya di ismanya Ustaz ya? Iya, yang berubah pada ismiyah doang. Iya. Kalimat ismiyah. Zakar bisa untuk muannas ya Ustaz. Apa? Yang ismiyah bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas. Yang mana? Yang dhahabat talibani. Dhahabat talibani. Talibani kan mudzakkar nih. Kalau mu'annas talibatani. Iya, ada taknya. Dhahabat at-talibatani. Gitu. Dia harus dikasih lam ya. Apa? Harus dikasih lam ya. Atau libani Ustaz. Harus apa? Harus dikasih alif lam saja. Oh, nggak harus. Ini kebetulan ada alnya. Kalau tolibani boleh. Dhahaba tolibani. Telah pergi 2 orang siswa. Bedanya kalau ada alnya, siswanya itu sudah tertentu. Sudah ma'rifat. Sudah diketahui siapa itu 2 orang itu. Tapi kalau tolibani tidak ada al, maka masih asing orangnya. 2 orang siswa pergi. Iya, 2 orang siswa pergi. Nggak jelas itu siapa itu orangnya. Masih tidak dikenal. Nah, sekarang dua orang siswa itu pergi. Iya, kalau ada alnya, 2 orang siswa itu pergi. Berarti sudah difahami. Siapa-siapanya. Itu bedanya al dengan tidak al. Ma'rifat dan nakiro. Ya, kalau isi ma'rifat, ciri-cirinya pertama berawalan al atau untuk nama.
Kota, nama orang. Atau isim domir, kata ganti. Ya. Atau isim isyarah, kata tunjuk. Itu semuanya ma'rifat. Ini, itu sudah ma'rifat. Nama orang Ustaz ya? Nama orang. Ya, nama kota. Ya. Kata ganti, dia, saya, itu sudah ma'rifat. Iya, Ustaz. Oke. Nah, kalau ini kalau ada tambahan maf'ul bihinya. Kalimat ismiyah itu kan komponennya sebenarnya yang pokok ada 2 aja, fi'il fa'il ya, kalimat fi'liyah. Tapi terkadang ada tambahan maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek. Doroba Zaidun kalban. Doroba Zaidun kalban. Artinya apa? Zaidun memukul anjing. Zaidun memukul anjing. Doroba fi'il, Zaidun fa'il, kalban maf'ul bih. Dorobat Fatimatu al-baba. Fatimah memukul pintu. Fatimah memukul pintu. Ini tandanya kalau maf'ul bih akhirannya fathah. Kalau fa'il akhirannya dhammah. Nasarallahu Muhammadan. Allah menolong Muhammad. Ya, Allah menolong Muhammad. Katabat talibu ar-risalata. Murid itu menulis surat. itu. Surat. Risalah surat. Risalah apa itu? Surat. Murid itu menulis surat. Ya. Akalat Zainabu as-samrota. Zainab makan buah. Ya, Zainab makan buah. Buah samroh. Samarot. Buah. Nah, kalimat fi'liyah yang tadi ada maf'ul bihnya bisa dirubah menjadi naibul fa'il. Naibul fa'il itu pengganti fa'il. Contoh, doroba Zaidun kalban. Nah, tadi kan ada kalimat doroba Zaidun kalban. Artinya Zaid memukul anjing. Nah, seumpama Zaidnya itu mau dibuang, tidak mau disebutkan. Ya, entah karena tidak diketahui atau sengaja tidak disebutkan, maka jadinya duriba kalbun. Jadi kalimatnya menjadi duriba kalbun. Zaidnya dibuang. Ganti duriba dipukul, kalbun anjing. Berarti artinya apa? Anjing itu dipukul. Anjing itu dipukul atau seekor anjing dipukul. Jadi fiilnya harus dirubah menjadi pasif, menjadi majhul. Doroba menjadi anjing itu dipukul. Anjing itu dipukul atau seekor anjing dipukul. Dorobat Fatimatu al-baba. Jadi apa? Fatimah memukul pintu. Kalau dibuang Fatimahnya jadi duriba al-babu. Karena al-babu kan mudzakkar, maka tidak butuh. Pintu itu dipukul. Iya. Pintu itu dipukul. Taknya hilang ya. Karena al-babu mudzakkar. Al-babu mudzakkar. Nasarallahu Muhammadan. Allah menolong Muhammad. Kalau dipasifkan jadi Muhammad ditolong. Iya. Katabat talibur risalata. Murid itu menulis risalah. Iya, murid itu menulis risalah. Kutibat ar-risalatu. Ya. Surat itu ditulis. Akalat Zainabus samrota. Zainab memakan buah. Ukilat as-samratu.
Jadi kalimat majhul gitu Ustaz ya? Iya, kalimat majhul. Kalimat pasif jadinya. Itu kalau maf'ul bi boleh nggak pakai alif lam Ustaz ya? Kalau maf'ul bi tidak harus pakai alif lam, boleh pakai alif lam, boleh tidak, bebas. Kan 7 kan. Hah? Oke, ada pertanyaan? Tadi ini hatinya fathah Gimana tain. suaranya? Yang kalban kan fathah tain. Ya, Sedang al-baba dia fathah aja. Maksudnya kenapa beda harokatnya? oh, kalau kalban itu karena tidak ada al maka pakai fathatain. Kalau al-baba kan ada al maka tidak fathatain. Kalau dari sisi makna, kalau kalban itu masih nakiroh, masih asing, masih nggak diketahui. Tapi kalau al-baba sudah diketahui. Pintu itu. Berarti kalau nakiroh fathah. Kalau makfirah fathah aja Ustaz. Oh, bukan. Kalau nakiroh dia itu tanwin, akhirannya tanwin, tapi bukan nama. Kalau nama walaupun tanwin sudah ma'rifat dia. Seperti Zaidun, Muhammadun. Gitu. Tapi kalau bukan nama, maka dia nakiro. Kalau tidak ada alnya. Contohnya babun, ya, kalbun, terus baitun, itu. Babun artinya sebuah pintu, kalbun seekor anjing, kitabun sebuah buku. Jadi bukunya masih umum, masih asing, belum diketahui. Oke, jelas? Ustaz, mau tanya nih Ustaz. Gimana kita tahu kalau itu si Zaid yang memukul kalau tulisannya duriba kalbun? Oh ya, nggak diketahui. Kalau nggak disebutkan Muhammad dihilangkan, Zaidun dihilangkan, maka tidak diketahui. Siapa aja ya bisa. Siapa yang mukul? Siapa aja gitu. Iya, sengaja. Seperti contohnya surah ayat puasa kan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Yang wajibin siapa? Yang mengajibkan Allah. Karena kita tahu. Tapi ada yang kayak kalimat ini kita nggak tahu pelakunya siapa. Penyebabnya macam-macam. Bisa karena memang sudah diketahui. Kedua karena memang tidak diketahui. Kita nggak tahu nih yang mukul siapa. Makanya kita sebut duriba kalbun. Ya. Suriko malun. Telah dicuri harta. Nah, yang nyuri siapa? Ya nggak tahu. Makanya kalimatnya begitu. Suriko malun. Telah dicuri harta. Itu. Kalau tahu ya disebutkan. Saroko Saroko buku. Kita mencuri buku. Iya, pelakunya seumpama disebutkan Saroko Zaidun malan seumpama. Nah, kalau tahu ya berarti disebutkan. Oke ya. Cukup. Kita lanjutkan praktek. Hari ini ayat berapa? 200 berapa ya? 238. 238. Hafidhu ala sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu ala salawati wassalatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Baik, kita lihat ke depan, jangan lihat terjemahan. Hafidhu. Nah, kira-kira artinya apa nih? Kalian Hafid. Itu menjaga Hafid ya. itu artinya apa? menjaga Kalau kalian ada- jagalah. Ya, ada orang yang hafid Al-Quran. Hafid Hafid. itu artinya apa sih? Hafal. Menghafal ya. Kalau kita kan artinya menghafal. Arti aslinya bukan menghafal. Hafid itu arti aslinya bukan menghafal, tapi artinya menjaga. Menjaga. Jadi menjaga hafalan, menjaga ingatan itu namanya hafid. Orangnya namanya hafid. Kalau fiilnya hafidho. Nah, kalau ini dari kata hafadho yuhafidhu, artinya menjaga juga. Ya, hafadho yuhafidhu. Hafiz fiil amr. Hafidhu ada tambahan wawu alif, artinya kalian. Hafadha sudah menjaga, yuhafidhu sedang menjaga. Hafid jagalah, la tuhafid jangan menjaga. Itu amar ya Ustaz deh. ya. Apa bedanya dengan hafidho yahfadhu? Itu hafidhu yahfadhu. Orang yang hafal Quran kan hafidho yahfadhu. Artinya Hanya nggak menjaga panjang. juga. Hanya Ya. nggak panjang. Ya, hanya nggak panjang. Cuma dari sisi makna bedanya apa? Beda konteksnya ya. Ya, bedanya itu kalau hafadho itu menjaga dengan berlebih-lebihan. Ya, dengan keras, dengan sungguh-sungguh. Iya, karena kalau ada tambahan huruf lebih, maknanya sama. Kalau yang hurufnya lebih banyak itu mengandung makna yang lebih banyak. Ya. Seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu kan artinya sama sebenarnya. Cuma bedanya kalau Ar-Rahman itu lebih kuat. Ar-Rahman itu Maha Pengasih Allah untuk semua makhluknya. Baik di dunia ataupun di akhirat. Tapi kalau Ar-Rahim hanya untuk orang muslim saja. Hanya Ar-Rahim, hurufnya lebih sedikit daripada Rahman. Kalau Rahman hurufnya berapa? Ro, ha, ya, mim. 4. Kalau Rahman, ro, ha, mim, alif, nun. Ada 5. Berarti banyakkan Rahman. Makanya Rahman itu tidak terbatas untuk orang beriman, tapi untuk semua makhluk Allah. Tapi kalau Rahim khusus untuk orang yang beriman. Nah, di sini hafidhu ini 4 huruf. Kalau hafidho polanya fa'ila cuma 3 huruf. Makanya maknanya tidak ada alifnya ya. Iya. Hafidho yahfadhu, ihfadh la tahfadh. Artinya menjaga juga. Cuma kalau hafidhu ini ada kesungguh-sungguhan, ada keseriusan. Ya, ada penekanan lah. Ala as-sholawat. Sholat. Ini tunggal atau jamak? Jamak. Nah, tunggalnya apa? Sholat. Ya, sholatun. Jamaknya sholawat. Kalau yang sholawat puji-pujian itu bahasa Arabnya apa? Ini gimana tuh? Sama sebenarnya. Dia lafadznya sama persis. Tunggalnya sama, jamaknya juga sama. Sholatun, sholawatun.
Ya. As-sholatu 'alan nabi. Apa artinya? As-sholatu 'alan nabi. Berselawatlah kepada Nabi. Ya, semoga sholawat atas Nabi. Kenapa tidak diartikan semoga sholat atas Nabi? Nah, itu dia. Oh gitu. Jadi tergantung konteksnya. Jadi tergantung konteksnya. Sholat itu bisa berarti sholawat, bisa berarti sholat. Ya, kalau berhubungan dengan Nabi ya berarti sholawat. Ya, tapi kalau berhubungan dengan Allah, ya berarti itu apa? Sholat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Iya. Oh iya, berarti misalnya sama ya Pak Ustadz ya? Persis sama. Cuma beda konteks. Ya. Kayak bahasa Indonesia itu bisa. Bisa itu bisa. Juga sama Ustaz, sholawat juga itu. Apa? Tadi artinya sholat, satu sholawat gitu artinya Ustaz. Iya. Tergantung konteksnya. Diartikannya tergantung konteksnya. Kalau di sini konteksnya diartikan sholawat atau sholat? Sholat, iya bagus. Wassolati. Dan sholat al-wusta. Pertengahan. Sholat Ya. wusta. Al-wusta itu artinya tengah, yang tengah. Ini ada sama-sama beral. Ini susunan naat man'ut. Sholat yang tengah-tengah. Ya, wasato. Wusta dari kata apa? Diartikan yang itu di tengah-tengahnya Ustaz. Iya, karena sama-sama ma'rifat kan. Ini susunan naat man'ut. Sholat yang tengah-tengah. Wasat dari kata apa? Wusta? Wasato. Ya, wasato. Wasato itu artinya tengah-tengah. Namanya wasit, makanya wasit dikatakan. Iya. Kenapa dinamakan wasit? Di tengah. Di tengah-tengah. Iya, karena dia harus di tengah-tengah, tidak boleh mihak kanan atau mihak kiri. Ya, wasatun wusto, tengah-tengah. Jadi sholat yang tengah-tengah itu apa? Sholat asar atau sholat subuh? Asar. Ya, kita mulainya dari mana? Kalau sholat hari itu dimulainya dari mana? Oh, maghrib. Iya. Maghrib. Maghrib. Berarti maghrib, isya, Subuh, zuhur, asar. Berarti tengah-tengah? Ntar dulu. Subuh. Dari subuh dong. Subuh, duhur. Dari subuh berarti mulainya. mulai hari kan maghrib Bu, katanya kata Ustaz tadi. Mulai hari itu maghrib. Berarti tengah-tengah. Sholat tengah-tengah. Sholat yang ketiga. Sholat yang ketiga itu sholat apa? Subuh. Tapi orang itu tengah-tengah itu asar Ustaz. Ya, makanya ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan sholat pertengahan adalah subuh. Ya, karena sholat subuh itu sholat ketiga tengah-tengah, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Sholat yang ketiga berarti kan sholat apa? Subuh. Ada yang mengatakan sholat asar karena mulainya dari mana? Subuh. Dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Gitu. Ya itu tafsir ulama lah. Pada intinya dua sholat itu, sholat subuh dan sholat asar adalah sholat yang sangat-sangat penting ya. Karena waktu-waktu utama untuk kalian malaikat. Malaikat itu turun pada waktu subuh dan asar. Iya, dia subuh ya turun. Dan dirikanlah. Ya, bukan dirikan. Ini dari kata apa? Koma ya. Koma bukan apa? Dirikan. Ini dari kata koma yakumu kum. Berdiri, dirikan. Kalau dirikan akoma yukimu akim. Iya. Kalau ini kan koma yakumu kum. Kumu. Berarti artinya apa?
Tegakkan. Berdirilah. Artinya tegaklah. Oh iya. Iya, maksudnya Berdiri. tegaklah, berdirilah. Tegaklah. Jadi kum jamaknya kumu. Dan berdirilah. Maksudnya berdiri apa? Berdiri Mendirikan sholat. sholat. Dan berdirilah kalian untuk sholat maksudnya. Lillahi. Karena Allah. Ya, karena Allah atau untuk Bagi Allah. Allah. Jadi jangan untuk yang lain. Ya. Qanitina. Qanitin itu apa ya? Qanitin dari kata apa? Qanitin. Ini isim fa'il. Ya, qanata. Ini isim fa'il dari qanata. Qanata yaqnutu. Tunduk. Iya, qanitun. Qanitun itu artinya apa? Tunduk. Orang yang tunduk. Jamaknya qanitina. Qanitin. Ya, Orang-orang yang tunduk. jamaknya. Yang tunduk. Artinya Orang-orang yang berdirilah atau sholatlah kalian. Jadi di sini ini menyebutkan berdiri maksudnya sholat. Karena ibadah yang berdiri itu apa? Ibadah yang berdiri. Sholat. Iya, sholat. Ibadah apa lagi kan? Dan ini konteksnya juga sedang membicarakan sholat. Dan berdirilah karena Allah dengan tunduk. Qanitin. Qanitin dengan tunduk. Maksudnya dengan khusyuk. Dengan khusyuk. Karena khusyuk itu artinya tunduk. Jadi bisa diartikan khusyuk juga ya. Jadi Ustaz, maksudnya dirikanlah itu atau tegakkanlah itu bukan istilah apa ya? Sifat bukan ya Pak Ustaz, bukan karena memang posisinya karena dia tegak dan berdiri itu maksudnya ya Pak Ustaz. Maksudnya gimana Bu? Pertanyaannya belum paham. Ini kan dibilang dirikanlah atau tegakkanlah sholat. Bukan tegakkanlah, berdirilah. Bukan Berarti tegakkanlah. Iya. Kalau tegakkan artinya itu bahasa Arabnya itu aqama yuqimu aqim. Aqimu. Kalau ini berdirilah. Nah istilah tegakkanlah dan berdirilah itu di sini gimana ya Pak Ustadz? Bukan Berdiri ini tegakkanlah, maksudnya berdirilah. Tegaklah. Tegaklah. Tegaklah karena Allah. Maksudnya apa? Berdirilah Karena- kalian. Berdiri di sini maksudnya adalah sholatlah kalian karena Allah dengan khusyuk. Jadi istilahnya dirikanlah di sini itu karena posisi fisik kita itu berdiri itu Pak Ustadz. Iya. Maksudnya Iya. apa? Ada istilah Fisik atau bukan fisik. apa ya bahasa Indonesia itu ya dirikanlah itu maksudnya Kerjakanlah mungkin. itu bukan ya Pak Ustadz ya? Jagalah. Bukan Iya. kiasan, bukan fisiknya. Fisik ya, bukan laksanakan. Lakukan sholat. Melakukan. Iya. Lanjut. Ya, Fa'in khiftum farijalan au rukbana fa'idha amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Fa'in artinya apa? maka jika Oke, kita lihat ke teks aja, jangan lihat terjemahan. Maka jika khiftum, Kalian takut? kalian takut. Terus dari kata apa ini? Ya, khofa, Ya khufu. khofa. Kalau ditambah tum jadi khiftum. Kalian takut. Maka jika kalian takut, dalam kondisi takut, maka rijalan. Berjalan. ya, Ya, rijal itu artinya berjalan. Berjalan. Rijal, kok berjalan? Rijal kan bukannya laki-laki.
Iya, makanya baru mau nanya rojulun. Rijal itu jama dari rojil. Rojil itu artinya orang yang berjalan kaki. Ya. Jamaknya rijal. Jamaknya sama dengan rojulun. Rojulun artinya laki-laki juga kan? Iya. Di sini Makanya memang artinya ambil itu sama bahasa. tergantung konteks kalimatnya. Au Makanya rukban. Rukban. Rukban apa? Berkendaraan. Dari kata rokibun. Rokibun, bukannya lutut, rukba, apa ya? Rukbatun itu mah ya? Rukbatun. Rukbah, iya itu rukbatun. Kalau ini kan rukban. Rukban. Iya, dari kata rokibun. Rokibun. Rokaba itu artinya apa? Rokaba. Berkendaraan. Isim fa'ilnya rokibun, jamaknya rukbanun. Fa'idha, coba kita jangan lihat terjemahan. Artinya apa nih kira-kira? Fa'in khiftum farijalan au rukbana. Maka jika kalian takut berjalan atau berkendaraan. Iya. Ini kan masih masalah sholat. Jika kalian takut dalam kondisi sholat gitu ya, maka boleh sholat dalam kondisi berjalan atau berkendaraan. Boleh nggak? Jauh. Ini sholat sunnah terutama. Sholat sunnah boleh kita dalam kondisi berkendaraan. Tapi kalau sholat wajib ya sebisa mungkin kita turun. Harus turun. Tuh. Ya. Tapi kalau sumpama Memang nggak bisa memungkinkan, harus tidak memungkinkan. ya kita sholat di mobil. Jamak itu lalu jamak. Makanya ini sebenarnya butuh penjelasan lebih panjang lagi ya. Nanti di Ya, kitab lebih dalam fikih. lagi. Nggak bisa diterjemahkan sesingkat ini. Maksudnya kalau kalian dalam kondisi takut, terutama dalam perang ya. Kita perang. Perang itu kan berhari-hari bahkan berbulan-bulan. Dia mungkin kalau mau sholat bisa jadi ketembak, bisa jadi kebom, bisa jadi macam-macam. Maka ada namanya sholat khauf. Sholat khauf itu sholat dalam kondisi takut. Kondisi perang. Nah, itu boleh sholat sambil berjalan, sambil berperang, boleh. Tapi itu kan darurat. Ya, alhamdulillah kita diberikan aman kan, diberikan kondisi yang aman. Jadi sholat itu kewajiban yang nggak bisa gugur kecuali kalau kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, kecuali kita sudah mati, sudah atau koma gitu ya. Nah ini kita walaupun perang masih wajib, Masya Allah. Walaupun berjalan, walaupun berkendaraan. Oke. Fa'idha. Maka apabila amintum. Kalian sudah aman. Kalian aman. Amina itu artinya apa? Aman. Amina aman. Kalau amana beriman. Ya, beda ya, beda arti. Kalau amana beriman, kalau amina pendek hanya aman. Fadhkuru. Maka ingatlah kalian dari kata apa? Zakaro yadhkuru uzkur ditambah wawu alif karena jamak. Kalian. Zakaro yadhkuru uzkur. Maka ingatlah Allah. Maksudnya ingat Allah apa di sini? Salat, iya. Jadi banyak bahasa kiasan ya di sini ya. Tadi ayat 238 sholat disebut berdiri. Berdirilah kalian. Maksudnya kan sholatlah kalian. Iya, jadi sholat itu istilahnya tidak hanya sholat dalam bahasa Arab. Berdiri itu juga bisa untuk mewakili istilah sholat. Zikir juga sama.
Ya, kenapa kok zikir dinamakan sholat? Karena sholat kan isinya zikir doang, doa dan Iya. pujian. Nah, makanya di sini Ingat. ingat di sini bukan sekedar ingat, tetapi apa? Sholat. Sholat, bagus. Allah, Allah sholatlah kalian kepada Allah, kama sebagaimana allamakum. kalian kerjakan. Ini ada tasdidnya. Lama ajarkan ya. Sebagaimana dia mengajarkan. Alama ini kan ada domirnya huwa. Oh, Ada domirnya. Alama kan domirnya apa? Fa'ilnya huwa. Sebagaimana dia Allah mengajarkan kalian. Ma apa yang lam Tidak. belum takunu Kalian menjadi menjadi ta'lamun. kalian ketahui. Ya, maksudnya sebagaimana Allah mengajarkan apa yang belum kalian Ketahui. ketahui. Artinya dahulu kan kita nggak tahu sholat gimana caranya. Kemudian Allah ajarkan kita. Nah, kalau kita dalam kondisi aman, maka sholatlah sebagaimana dahulu ya kalian itu diajarkan oleh Allah perkara-perkara yang belum kalian ketahui bagaimana cara sholat. Itu ya. Jadi sholat dengan normal maksudnya. Maksudnya apa? Sholatlah dengan normal dalam kondisi normal. Dalam kondisi aman ya sholatnya biasa. Awalnya takbiratul ihram, berdiri kan. Tidak boleh sambil jalan, tidak boleh sambil kendaraan. Makanya di situ. Iya, makanya Bapak Ibu kalau perjalanannya masih bisa dijamak sholatnya, maka sholatlah dijamak, jangan di kendaraan. Karena masih normal kondisinya. Kecuali kalau ya dalam kondisi perang, dalam kondisi yang tidak aman gitu. Sekarang tempat rest area banyak ya Ustaz. Apalagi sekarang rest area banyak banget. Fasilitas nggak bisa nggak yang Iya, darurat. betul. Cuman gimana yang sholatnya dijarak-jarakin Ustaz? Nggak apa-apa. Kan untuk mencegah corona. Iya. Nggak apa-apa. Ustaz, itu Pak Umar Husin barusan tuh SMS lagi di rumah sakit. Corona. Pak Umar, Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, semoga lekas sembuh. Lagi di rumah sakit Ustaz. Masya Allah. Tapi tetap monitor. Ya, kita doakan dari jauh Pak Umar. Ya, semoga segera diberikan kesehatan. Semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan sabar, diberikan dosanya diampuni ya, berguguran. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, semoga bibarakatil Quran. Bibarakatil Quran, semoga segera disehatkan lagi. Amin. Amin. Oke, kita lanjutkan lagi. Pak Umar, semangat Pak. Makasih Bu Yanti. Semangat Bu, Pak. Makan yang banyak Pak, jangan malas. Ya, makasih Bu. Yang sakit Pak Umar apa anaknya nih? Pak Umar dan dua-duanya. Karena obatnya dimakan di diri kita itu, makan yang banyak. Ya Bu, makasih. Baik. Semangat ya Pak, semangat Pak. Ya, Sehat. makasih semuanya. Pak Umar, biar cepat. Assalamualaikum. Walladzina, artinya apa? Dan orang-orang yang yutawaffauna. Dimatikan. Ya, dimatikan. Ini dari kata wafat ya. Ini majhul. Jadi majhul. Iya, diwafatkan. Maksudnya diwafatkan ya maksudnya wafat. Wafat. Ya, dan orang-orang yang diwafatkan atau orang-orang yang meninggal minkum di antara kalian wa Dan yadharuna
kalian tinggalkan. Ini ya wawunun. Mereka meninggalkan. Dari kata apa? Wadaro yaziru. Wadaro yazaru artinya meninggalkan. Wadaro yazaru. Dan mereka meninggalkan. Taroka juga sama artinya. Taroka yatruku. Sama ya. Sama artinya. Ini bukannya udah ayat ini kemarin. Sama dengan sama ini Bu, hampir sama, hampir. Jadi wadharo fi'il mudhari'nya yadharu. Ini bina misal. Sama seperti wadu'a yadu'u. Yadharuna. Ini kalau mereka. Ini bina misal. Wadharo yadharu. Wadu'a yadu'u. Artinya meninggalkan. Dan mereka meninggalkan. Dan orang-orang yang mati atau meninggal di antara kalian dan mereka meninggalkan azwajan. Pasangan atau istri azwaj dari kata apa? Azwaj. Zaujun bagus. Jamaknya azwaj. Oh iya. Azwaj. Pasangan maksudnya istri-istri. Dan orang-orang yang meninggal dan mereka meninggalkan pasangan wasiyatan. Berwasiat. Maka berwasiatlah. Wasiyatan ini masdar tapi maknanya perintah. Wasiyatan maka berwasiatlah li azwajihim. Bagi istri-istri mereka. Azwajihim. Mata'an. Mata meninggal. Bukan mut'ah gitulah. Mata itu semacam hadiah ya. Hadiah. Maksudnya ya hadiah itu ya harta. Harta untuk apa? Harta untuk kehidupan. Ilal hauli. Jadi tadi mataan tadi apa Ustaz? Hadiah. Hadiah. Mata itu hadiah atau nafkah lah boleh. Ilal hauli. Setahun. Sampai setahun. Ghayra ikhraj. Selain ghayra selain atau tanpa ikhrajin. Keluar. Mengeluarkan. Maksudnya tanpa harus diusir dari rumahnya itu. Jadi istri masih berhak untuk tinggal di situ. Ikhraj ini fi'il apa nih Ustaz? Fi'il bukan ikhraj. Ikhraj ini masdar dari akhraja yukhriju. Masdar. Gairah. Keluar. Iya. Ya. Fa'in kharajna. Jika dia keluar sendiri. Ikhraj dari kata apa tadi ikhraj? Akhraja ya. Akhraja artinya mengeluarkan. Maksudnya mengusir. Jadi istri jangan diusir dari rumah kalau sudah apa? Sudah ditinggal mati. Istri. Sumpama kan ini rumah punya suami. Nah, ketika suaminya meninggal, istrinya boleh diusir nggak? Jangan. Ya. Jadi justru dikasih mata, dikasih hadiah sampai satu kehidupan sampai 1 tahun. Gitu. Mata. Ikhraj tanpa dikeluarkan. Fa in kharajna apabila dia perempuan itu keluar sendiri. Kalau keluar sendiri, kharaja dengan akhraja bedanya apa? Keluar aja. Kalau ini dikeluarkan. Akhraja mengeluarkan. Iya. Kalau kharajna keluar sendiri. Keluar. Kalau kharajna kan keluar mereka perempuan. Mereka keluar. Fala junaha.
Maka tidak berdosa. Maka tiada dosa. Junah itu dosa. Alaikum. Atas kalian. Atas kalian. Atas suami ini. Fima. Dan dalam apa yang? Dalam apa yang fa'alna. Dia kerjakan. Mereka lakukan. Jadi kalau ternyata istrinya keluar, ya artinya dia seumpama nggak betah lah di rumah itu, pengen kembali ke orang tuanya. Ya udah nggak apa-apa. Dia mau melakukan itu tidak berdosa pada apa yang mereka kerjakan, terserah. Fi anfusihinna. Di dalam diri mereka. Di dalam diri mereka. Min ma'ruf. Dengan baik. Yang baik. Ya, baik. dengan baik. Min ma'ruf. Dari. Wallahu. Dan Allah azizun. Maha perkasa. Maha perkasa. Ya. Hakimun. Maha bijaksana. Gitu. Nah, ini. Ini tapi mata ini nih memberikan nafkah sampai 1 tahun ini wasiat ya, atau wasiat kepada istri sebenarnya sudah dinasakh dengan apa? Ayat warisan. Jadi tanpa harus memberikan ini sebenarnya bisa. Ya. Karena apa? Sudah dinasakh dengan ayat warisan gitu. Iya. Ya. Jadi orang dapat Ustaz. Iya, dapat. Makanya tidak boleh berwasiat kepada istri, berwasiat harta. Iya. Ini sudah dinasakh dengan ayat warisan. Karena kalau ini suami wajib menanggung kehidupan sampai 1 tahun, nanti bisa habis hartanya kan? Iya. Makanya yang punya ya. Yang nggak punya. Kalau nggak punya gimana kan? Iya. Oke, selanjutnya walil mutallaqat dan li lagi al mutallaqat orang yang ditalak, wanita-wanita yang ditalak dari kata apa ini? Talaqa yutalliqu mutallaq. Mutallaq itu orang yang ditalak. Kalau perempuan mutallaqah. Ya, karena yang ditalak itu kan perempuan, tidak laki-laki. Jamaknya mutallaqat, ada tak itu ya. Mutallaqat. Ini jamak muannas salim. Mutallaqat. Di situ. Dan bagi wanita-wanita yang dicerai, ditalak, mata'un. Sama, beri hadiah. Bagi mereka hadiah. Mata itu apa? Hadiah atau harta ya. Bil ma'ruf. Dengan baik. Dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Seyogianya begitu ya. Seyogianya begitu. Karena apa? Apalagi kalau kan kemarin ketentuannya gimana? Kalau belum digauli, ya, kemudian dicerai, dia harus dikasih hadiah berapa? Setengahnya. Kalau tidak disebutkan, kalau tidak disebutkan maharnya ketika nikah, maka dia kalau tidak disebutkan, maka cuma mendapatkan mut'ah ya sesuai dengan kebijakan dari suami. Tapi kalau disebutkan, dapat setengahnya. Oh, cuma setengah. Iya, karena belum digauli kan? Iya, betul. Coba dibuka ayat sebelumnya itu. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna. Kalau kalian mentalak istri-istri sebelum digauli,
tapi sudah disebutkan maharnya, maka istri dapat setengah. Tapi kalau belum disebutkan, maka dapat mut'ah sesuai dengan apa? Ketentuan sendiri. Ketentuan dari suami, ya. Wa 'alal musi'i qadaruhu 'alal muqtiri qadaru. Orang yang kaya ya disesuaikan dengan kekayaannya, orang yang miskin disesuaikan dengan kondisinya. Itu. Walil mutallaqat mata'un bil ma'ruf. Haqqan. Hakon kebenaran. Hakon ini kalau setelahnya ala artinya kewajiban. Oh, kewajiban. Tapi kalau hakon setelahnya li artinya bagi, maka artinya hak. Ya, hak. Kalau ini setelahnya ala berarti artinya apa? Kewajiban. Kewajiban. Ala al-muttaqin. Atas orang-orang yang bertakwa. Atas orang-orang yang bertakwa. Emang orang yang bertakwa tidak harus memberikan. Ya, orang yang nggak bertakwa juga sama. Ya, dia dianjurkan untuk memberikan. Cuma ini motivasi bagi kaum muslimin kalau memang ingin dikatakan sebagai orang yang bertakwa, ya harus apa? Memberikan mut'ah, iya. Yang dengan baik. Iya, harus memberikan mut'ah yang patut lah itu. Kewajiban yang baik. Kadzalika, demikian. Ya, seperti itu nah. Kadzalika. Ka seperti zalika. Demikian itu. Itulah. Yubayyinu keterangan menerangkan. Yubayyinu artinya apa? Bayyana yubayyinu, menjelaskan. Ini fiil. Fiil mudhari. Mudhari. Yubayyinullahu. Allah menjelaskan. Ini kalimat apa ini? Kalau fiilnya dulu baru fa'ilnya. Berarti kalimat fi'liyah. Seperti itulah Allah menjelaskan lakum bagi kalian ayatihi. Ayat-ayatnya. Jama atau tunggal ayat? Jama. Tunggalnya apa? Ayatun. Ya-nya pendek. La'allakum agar kalian atau semoga kalian ta'qilun berpikir. Dari kata apa? Akal. Akola. Kalau akala makan. Pakai kaf, kalau pakai kaf makan. Kalau pakai ko, akola berpikir atau memahami. Ya, jadi hukum-hukum Allah itu ya harus dipelajari, difahami dan diamalkan. Ya. Nah, kalau perlu direnungkan, oh ternyata Allah menentukan hukum-hukum ini nih untuk kemaslahatan kita, gitu. Diamalkan. Harus diamalkan. Selanjutnya, alam taro. Tidakkah kamu melihat? Alam artinya apa? Tidakkah? Apakah tidak? Apakah tidak? Ini apakah tidak kalau disambung jadi tidakkah? Tidak. Taro. Kamu melihat. Kamu melihat. Dari kata apa? Aro. Dari kata? Ro'a. Ro'a yaro. Ro'a yaro. Yaro kalau ya-nya diganti ta jadi apa? Ya. Taro. Kamu melihat. Ya-nya kemana nih? Taro kan harusnya ada ya-nya nih. Taro ya. Hilang karena ada lam. Lam itu huruf jazm. Huruf jazm setelahnya kalau ada huruf yang fi'il mudhari yang ada ilatnya, maka huruf ilatnya dibuang. Tidakkah kamu melihat ila kepada alladzina orang-orang yang kharaju kalian keluar
usir, kalian usir. Ya, Ini khoroju dari kata apa ini? Khoroju. Keluar. Mereka keluar. Kalau akhroja? Keluarlah. Mengeluarkan. Ini fi'il apa? Khoroju itu fi'il apa? Amar. Bukan. Fi'il Fi'il madhi. Khoroja sudah keluar. Yakhruju sedang keluar. Ukhruj. Keluarlah. Iya. Jadi ini fi'il apa? Fi'il madhi. Tidakkah kamu melihat kepada orang-orang yang keluar? Min. Dari Diarihim. Kampung mereka. Ya. Diar. Dari kata apa diar? Dayaro ya. Darun. Darun. Diar. Oh iya, darun kampung. Darun itu kampung atau rumah. Dar. Rumah juga artinya dar. Ya. Darul Tauhid. Darul Tauhid. Darul Mutakin. Darul Mutakin. Bisa rumah, bisa kampung. Darul Iman. Wahum. Dan mereka ulufun. Ulufun. Apa itu ulufun? Uluf. Alfun, ulufun. Seribu alfun. Ribuan. Ribuan ya. Ya, kalau alfun kan 1000, kalau ulufun jamaknya ulufun ribuan. Jumlahnya ribuan. Hadzaro. Takut al-mauti. Mati. Ya, mereka itu tak keluar dari rumah-rumah mereka karena takut mati. Faqala. Maka katakanlah, Qala yaqulu. Maka dia berkata. Maka berkata lahum Bagi mereka pada mereka Allah mutu. Matilah kalian. Astagfirullah. Ini siapa kira-kira ngomongin siapa ini? Allah sedang ngomongin siapa? Orang yang tidak mau berjihad tadi, yang kau tadi itu. Iya. Mutu, matilah. Dari kata apa ini mutu? Mata. Mata ya mutu. Mut. Mata ya mutu. Mut jamannya apa? Mutun. Iya. Jamannya mutu. Summa kemudian ahya hidup. Ahya. Kalau haya yahya hidup. Ahya hidup. Hiduplah. Kehidupan ya, kehidupan. Menghidupkan. Nah, ini kan kayak tadi seperti khoroja, kalau akhroja anzalai. Ya, kalau khoroja kan keluar, kalau akhroja mengeluarkan. Kalau ini haya jadi ahya. Menghidupkan. Haya hidup, kalau ahya menghidupkan. Haya ahya. Ini ahya yuhyi. Ya, ahya yuhyi. Nah, ini mana tadi? Summa ahyahum. Kemudian Allah hidupkan mereka. Masya Allah, ini kisah siapa ya? Umat zaman dahulu nih. Umat zaman dahulu yang apa? Mereka itu keluar dari rumah mereka, kemungkinan karena melanggar aturan-aturan Allah. Ya, kemudian apa? Setelah mereka keluar dari rumah mereka, Allah matikan mereka.
Ini kisah zaman apa tuh? Allah matikan mereka. Setelah Allah matikan mereka, Allah hidupkan lagi. Masya Allah. Apa tujuannya coba kira-kira? Biar mereka paham. Ya, biar mereka itu sadar, biar mereka itu bertaubat. Tuh. Jadi dulu sampai seperti itu ya umat-umat terdahulu. Kalau zaman sekarang kejadian pada zaman siapa nih Ustaz? Nah ini saya masih mencari di zaman siapa ini? Zaman Bani Israel pernah kan? Zaman Bani Israel itu pernah ketika orang-orang Bani Israel itu apa? Fa'akhadhathumus sa'iqatu wa hum yanzurun. Wahum mereka itu disambar petir besar, kemudian mereka pada meninggal. Kemudian Allah bangunkan lagi, summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian agar kalian bersyukur, agar kalian berubah. Nah ini Bani Israel juga pernah. Jadi Masya Allah umat dahulu itu sampai Allah itu mematikan mereka kemudian hidupkan lagi. Ya. Kalau di zaman sekarang mati suri mungkin. Jadi mati suri bisa jadi benar itu mati suri. Ya. Mati suri bisa jadi benar itu. Innallaha sesungguhnya Allah memiliki sungguh memiliki. Zu ini artinya memiliki atau pemilik. Ya, zu artinya apa? Pemilik. Fadlin. Keutamaan, fadilah. Fadilah atau ke anugerah. Karunia. Alan nas atas manusia. Walakinna tapi aksaro. Kebanyakan. Dari kata apa? Aksar. Kasaro banyak. Kalau aksaru ini isim tafdil. Paling banyak, lebih banyak. Iya, kebanyakan atau lebih banyak. Kebanyakan atau lebih banyak. Kebanyakan anas manusia tidak yaskurun. Mereka bersyukur. Insyaallah. Dari kata apa ini yaskurun? Syakaro yashkuru. Udah dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi, tidak bersyukur. Tetap aja. Tetap aja. Tidak beriman ya. Insyaallah. Terus waqatilu dan berperanglah fi sabilillah di jalan Allah wa'lamu dan ketahui dari kata apa ini? Alima ya'lamu i'lam annallaha sesungguhnya Allah sami'un alimun maha mengetahui. Ini insyaallah. Ini kemungkinan nih orang-orang nggak mau jihad juga ini. Kalau yang gampang bisa. Iya. Man dzalladzi man. Siapa yang alladzi yang yuqridu dalam keridoan melipat. Aqrado yuqridu apa artinya? Melipat ganda. Aqrado itu menghutangkan. Oh, meminjamkan gitu ya? Meminjamkan. Qardon hasanan itu. Pinjaman sama qardon hasanan ya. Melipatkan. Nilipatan. Siapakah yang mau, ini maksudnya ini tawaran dari Allah, siapakah yang mau meminjamkan atau menghutangkan Allah? Ustaz, Za ini Za mempunyai bukan? Za. Mangza itu sama seperti ini. Hadza. Man hadzal ladzi? Siapakah ini yang maksudnya siapa yang mau meminjamkan Allah?
menghutangi Allah. Iya. Don Hasan. Qardon. Hasanah. Dengan Pinjaman hasanan. Yang baik. Pinjaman yang baik. Emang Allah mau ngutang kepada kita ya? Enggak. Allah kaya. Berarti ini bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Maksudnya apa? Allah minjem ke kita. Maksudnya kita berinfak kali ya. Iya, betul. Kita berinfak. Kita bersedekah. Itu kita sedang menghutangi Allah. Seolah-olah. Ya, seolah-olah. Fa yudha'ifahu. Dha'afa yudha'ifahu. Dari kata apa? Dha'afa yudha'ifu. Artinya apa? Melipatkan atau melipat ganda. Nah, Allah melipat gandakannya, hunya kembali ke mana? Allah. Ke pinjaman. Qardon. Iya. Allah melipat gandakan hutang itu lahu baginya adha'afan. Dengan kelipatan. Nah, ini adha'af dari kata apa? Doa apa juga? Dha'fun. Adha'af jama dari dha'fun atau di'fun. Lipatan-lipatan. Kelipatan-kelipatan. Kasiratan. Yang banyak. Yang banyak. Masya Allah. Lebih banyak. Jadi Allah nanti akan balas dengan yang lebih banyak. Lebih banyak. Ini. Makanya katanya itu dalam sebuah hadis, menghutangi itu pahalanya lebih besar daripada sedekah. Ya, lebih besar daripada sedekah. Kalau sedekah bisa jadi dia butuh atau tidak butuh. Kalau hutang kan pasti butuh. Wallahu dan Allah yaqbidu. 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 Kopit. Bado apa tuh? Bado. Mana dia? Sempit. Oh iya, sempit. Nah, menyempitkan. Qabado yaqbidu artinya menyempitkan. Ya besutu, waya besutu. Meluaskan. Maksudnya menyempitkan apa? Harta. Rizki. Ya. Tadi yang video Ustaz. Ya. Menyempitkan. Waya besutu. Dan meluaskan. Allah yang menyempitkan dan meluaskan. Insya Allah. Wasian sama Ustaz. Wasian. Sama persamaannya wasi'a. Wasa'a yuwasi'u. Meluaskan. Qabada dayyaqa yudayyiqu. Menyempitkan. Wa ilaihi dan kepadanya lah turja'una. Kalian dikembalikan. Ini pasif ini. Oh, kalian dikembalikan. Kalian pasif ini. Awalannya dhamma. Roja'a yarji'u. Kalau yang aktif yarji'u. Yarji'u kan kembali. Kalau yurja'u dikembalikan. Kalau yurja'una turja'una kalian dikembalikan. Ada ta wawu nun ini. Berarti kalian. Dan kepada Allah lah kalian dikembalikan. Siapakah yang mau menghutangi Allah dengan hutang yang baik? Maka Allah akan melipat gandakan hutangnya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah maha menyempitkan dan maha meluaskan. Dan kepadanya lah kalian dikembalikan. Jadi apa ini berupa sedekah ya Ustaz ya? Iya. Pinjamannya berupa sedekah aja, apa zakat termasuk enggak ya Ustaz? Sedekah aja, infak sedekah aja. Kalau di sini lebih ke yang sedekah, menghutangi, yang sifatnya sunnah. Ya. Meminjamkan gitu ya. Amal bisa nggak Ustaz? Apa amal perbuatan apa ya?
Enggak, kalau di sini khusus yang bersifat harta. Harta. Ustaz, mau tanya tentang yang tadi, yang di atas tadi, yang kalau suami meninggal, terus istri dikasih mut'ah hadiah untuk 1 tahun. Emang setelah itu hartanya yang tinggal itu untuk siapa, Ustaz? Kalau intinya makanya kan itu dia pergi, dia keluar. Kan bukan kalau suami meninggal, harta itu untuk istri. Enggak. Jadi kalau meninggal si suami, maka sudah diatur dengan hukum waris Islam. Iya, yang nanti suami, nanti istri dapat seperempat kalau tidak punya anak. Tapi kalau punya anak dapat 1/8. Iya. Gitu. Nah, punya anak enggak suaminya itu? Punya, misalnya kita punya berarti dapat 1/8. Jadi misal rumah yang kita tempatin ini semua kan, misal kita kan suami meninggal, masa kita keluar dari rumah kita, kan itu rumah kita rasanya gitu ya, Bu Elia. Ya, tar dulu. Rumah itu dulu yang membeli siapa? Ya, apakah dibeli bersama-sama atau dibeli murni dari suami? Ya. Nah, kalau beli bersama-sama ya maka rumah itu ya tidak boleh semuanya dibagi waris. Nah, makanya sumpama setengah punya suami, setengah punya istri. Maka ya setengahnya tidak boleh dibagi waris karena punya istri itu yang masih hidup. Ya. Kalau istri masih muda, dia dapat punya apa gitu. Ya misalnya dia jadi ada waktu karena tadi istri disuruh keluar itu juga apa juga.